tip and triknya bangun brand sendiri. Bener. Bangun brand sendiri ya. Iya. Bangun Walaupun brand sendiri. agak sulit ya untuk Mm-mm. naikin brand, tapi untuk segi untung mungkin kita akan lebih merasakan keuntungannya dengan punya brand sendiri. Halo calon pemimpin masa depan, balik lagi di SI Podcast bersama aku Amirah. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama Kak Hamda dari Good Cause nih. Iya. Boleh perkenalin dirinya dulu Kak. Salam pemimpin masa depan, perkenalkan saya Azan Alhamda, pemimpin di Good Cause untuk saat ini. Nah, kita hari ini mau ngobrolin seputar bisnis online ya Kak, toko-toko online. Kebetulan Kak Hamda juga bergelut di dunia itu ya Kak? Iya. Nah, aku mau nanya nih Kak, kabarnya kan toko online tuh, bisnis online sekarang ada kenaikan biaya ya Kak? Benar. Iya, boleh dijelasin nggak Kak? Mulai per tanggal 20 Juli kemarin sampai Agustus itu di marketplace Shopee, Lazada dan TikTok itu mulai ada dikenakan biaya tambahan nih adminnya nih untuk biaya layanannya sebesar 1.250 nih. Jadi tantangannya sebagai kita, termasuk saya lah pelaku online ini, itu ngerasa lumayan dibebankan dengan kenaikan ini, karena kita harus mengubah strategi lagi nih tentang penjualannya nih, mulai hitung awal lagi tentang harga jualnya kita, strateginya di setting ulang. Jadi lumayan menyulitkan sih untuk kita. Nah, ternyata kan bisnis online itu juga nggak memakan biaya yang sedikit ya Kak? Benar. Iya, terus gimana sih kita sebagai jualan yang punya toko gitu supaya naikin traffic toko kita gitu Kak? Traffic ya? Kalau untuk traffic sih pastikan dulu untuk halaman toko kita bagus dulu, supaya gimana customer datang itu nyaman untuk mampir di toko kita. Mulai dari profil, halaman toko, etalase, itu harus diperhatikan sebelum kita untuk masuk ke strategi yang lain. Mungkin kalau dari segi profil toko kita, halaman toko kita, etalase kita udah merasa bagus nih, mungkin dari situ kita mulai bikin ini deh, perbanyak konten, video. Ya, apalagi sekarang iklan di Shopee itu udah dihilangkan yang otomatis masuk ke GMV Max. Boleh dijelasin Kak itu? GMV Max. Iya. Oh iya, boleh. GMV Max itu dia itu iklan yang seller itu nggak perlu nyeting lagi. Kata kunci dia udah otomatis. Tapi cara kerjanya GMV itu dia tuh narik trafficnya dari video. Gitu. Menurut Kak Hamda sendiri, toko yang bagus profilnya tuh seperti apa sih Kak? Kayak dari segi konten, dari segi etalase, menurut Kak Hamda baik itu seperti apa? Kategori baik ya, iya. Untuk profil dan halaman itu ya. Yang pertama, baiknya itu sesuai dengan kategori produk kita. Kalau kita menjualnya kosmetik itu profil kita tuh harus disesuaikan, kayak dari segi warna, bentuk logonya itu disesuaikan. Dan untuk etalase itu gimana nyamannya itu ya, usahain yang paling poin utama itu kan kita jualan produk nih. Usahain produk yang kita jual itu lebih ditonjolkan lah di desainnya. Jangan sampai desain yang keramaian sehingga kita produknya ketimpa gitu ya. Benar, kita harus tampilin fokus utama kita itu di produk. Nah, untuk desain itu pemanis ya, yang penting enak dilihat aja, nggak ada standar khususnya, nggak ada standar khususnya. Tergantung aja kita mau nonjolin brand kita tuh kayak apa gitu ya. Benar, itu lebih ke sellernya lagi. Ada nggak sih trik untuk bikin etalase kita tuh lihat menarik, atau mungkin cara uploadnya yang benar tuh seperti apa sih Kak? Gitu. Oke, untuk cara uploadnya itu yang pertama itu sebelum kita mengupload produk itu tentukan judulnya dulu. Sesuaikan judul dengan produk yang kita jual. Cari kata kunci yang sekarang banyak dicari orang anak-anak muda sekarang gitu. Sesuai lagi dengan produk yang kita jual. Pilih kategori yang cocok, sesuai. Yang ketiga itu pemilihan foto yang bagus. Usahain foto kita tuh dengan kualitas yang bagus. Nah, ketika di zoom itu dia nggak pecah gitu. Dan di halaman profil produknya boleh ditambahin video sebagai
penjelasan produk kita. Dan usahain videonya juga bagus sih kualitasnya. Jadi orang kalau mau beli itu juga ngelihat barangnya dalam bentuk video jadi lebih jelas gitu ya. Benar. Jadi orang dengan video yang kita sediain itu udah mengerti tentang produk yang kita jual ini. Minimal satu produk itu berapa slide sih Kak untuk fotonya gitu? Minimal 5. 5. Minimal. Bagusnya. Bagusnya 5 ya? Iya. Di rekomendasinya 5 Benar. gitu. 5 dan 1 video gitu berarti? Iya benar. Oke. Nah aku juga mau nanya nih Kak, pasti kan kita setiap pekerjaan tuh pasti ada kesulitannya. Kesulitan di bisnis online ini apa sih Kak? Kesulitan di bisnis online ini adalah persaingannya sih yang lumayan ketat ya. Karena kita banyak pesaing nih yang transparan nih dengan customer kita itu bisa milih dia akan belanja di toko mana aja gitu. Ya itu sih persaingannya karena kita kalau belanja online kayak nyari produk apa misalnya itu banyak banget yang keluar ya. Benar, dengan produknya sama itu banyak uploadan dengan seller-seller yang lumayan banyak juga. Produk yang sama dengan harga yang berbeda-beda ya Kak. Jadi kita harus kuat-kuat ya. Harus baik. Biar kita lebih unggul tuh gimana sih Kak dari toko-toko lain supaya orang-orang tuh ngeliat toko kita kayak wah kayak belanja di sini terpercaya nih gitu, gimana sih Kak? Agar orang percaya dengan toko kita yang pertama sih tingkatin itu kredibilitasnya. Gimana orang-orang itu bisa percaya. Usahain di setiap ulasan di toko kita itu ulasan yang positif. Oke. Nah, kalau ada yang memberi ulasan negatif itu segera ditanganin gitu. Yang penting sih untuk meningkatkan kepercayaan itu kredibilitas ya. Karena di online itu kredibilitas itu sangat dibutuhkan, penting. Karena kita nggak bisa ketemu langsung nih dengan customer. Kita nggak bisa ngomong langsung dengan customer. Nah, customer kita yang menilai sendiri nih toko kita gimana. Kak Hamda pasti pernah dapet review buruk nih misalnya. Nah itu Kak Hamda nanganinnya gimana sih Kak? Gitu. Oke. Review buruk ya. Iya. Biasanya kita chat dulu kendalanya apa. Cuman kita ada kendala nih tentang review buruk nih. Terkadang kita dapat review buruk karena kendala pengiriman yang lama. Sedangkan kita seller ini nggak bertanggung jawab kan untuk pengiriman. Itu tanggung jawab dengan ekspedisi. Nah itu sih tangannya. Kalau kendalanya di kita sebagai seller, mungkin kita salah kirim barang lah atau barangnya kita kirim rusak di perjalanan. Ya kita harus rela untuk menanggung jawabnya 100% gitu. Untuk menjaga kepercayaan konsumen kita. Agar nanti konsumen kita itu juga mau untuk repeat order di kita gitu. Iya benar. Karena menjaga kepercayaan konsumen itu lebih penting sih. Jadi sebenarnya tuh yang kita cari tuh kepercayaan konsumen ya, biar dia beli lagi ke kita. Benar. Jadi pelayanannya juga harus ditingkatin terus. Benar. Ya. Utama. Jadi itu ngaruh banget ya Kak, kalau kayak ada review buruk harus langsung ditangani gitu, itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Sebenarnya kita ada trik sih untuk menangani ulasan-ulasan yang buruk. Seperti bintang 1 atau bintang 2 yang diberikan oleh konsumen kita. Yang pertama sih kita chat dulu customer kita yang memberikan ulasan negatif itu. Terkadang ulasan negatif itu diberikan karena ya mungkin dari kitanya salah kirim barang nih gitu. Mungkin karena kita lagi banyak pengiriman ya satu dua barang ketukar atau gimana gitu kan. Jadi ya trik pertamanya itu dia di chat, kita negosiasi nih, kita berikan gift atau diskon voucher belanja untuk nextnya atau gimana, dan imbalannya buat kita itu ulasan kita itu diperbaiki gitu ya. Jadi take and give ya. Take and give. Benar. Sekarang online itu udah merajalela banget ya Kak. Benar. Kayak generasi aku aja mungkin lebih banyak yang belanja online gitu daripada generasi kita. Generasi kita. Baik yang belanja online mungkin kayak lebih memilih belanja online daripada keluar rumah gitu. Benar. Repot-repot kayak malas gitu. Nah menurut Kak Hamda sendiri online itu bakal menyapu bersih offline nggak? Iya. Kalau dari sudut pandang saya pribadi ya, kalau dibilang online akan menggantikan offline itu untuk saat ini kayaknya belum. Contohnya nih, saat saya waktu kuliah dulu, saat kita lagi ngampus nih, kadang teman-teman itu ngajaknya kayak kita lagi kayak banyak tugas atau apa itu kayak, yuk ke toko kosmetik buat refreshing gitu, buat nenangin kayak. Karena toko kosmetik itu, offline itu juga dibutuhin dengan masyarakat kayak generasi kita ya. Kayak buat cek-cek produk baru. Bener-bener. Kayak
masih digemari tetap harus lihat fisiknya gitu ya. Iya. Kalau ngeliat barang tetap harus lihat fisiknya gitu. Benar. Tapi kadang yang terjadi juga Kak, kayak misalnya kita mau lihat barangnya secara langsung nih, kita lihat di toko offline. Tapi gara-gara harganya jauh sama di offline, kita ujung-ujungnya beli offline lagi Kak. Kayak jadi cuma pengen lihat fisik, terus tapi check out-nya Di online. online. Iya. Benar. Itu tuh gimana Kak? Kenapa Caranya harga tuh bisa jauh gitu Kak? kenapa harganya bisa jauh? Yang pertama sih dari offline tuh biayanya lebih tinggi. Karena offline itu harus sewa tempat. Iya benar. Harus sewa karyawan yang lebih banyak. Nah, sedangkan di online itu kita nggak butuh tempat yang prepare. Kita hanya cukup produk, kita cukup sediain admin kita, yang mungkin biayanya lebih kecil ya, dan menekan cost biayanya. Jadi harga barangnya bisa lebih kecil. Gitu. Nah, kalau Kak Hamda sendiri suka beli barangnya lebih online apa offline? Untuk saat sekarang sih saya masih beli online, saya beli offline juga. Oh jadi balance. Di saat urgensi itu kita nggak bisa ngandelin online, kita tetap pergi ke offline. Tips and trick, mungkin ada teman-teman yang mau buka toko, baru mau buka toko online, Kak Hamda ada tips and tricknya nggak nih? Tips and tricknya bangun brand sendiri. Bangun brand sendiri ya. Walaupun agak sulit ya untuk naikin brand, tapi untuk segi untung mungkin kita akan lebih merasakan keuntungannya dengan punya brand sendiri. Nah itu sih tips and tricknya. Oke, terima kasih Kak Hamda udah mau sharing-sharing nih sama kita, ilmunya bermanfaat banget. Semoga yang di rumah juga sampai ya ilmunya. Ya, semoga. Ya. Demikian podcast kita bersama Kak Hamda hari ini. Kita akan ketemu lagi di podcast SA Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.